Legend of the Great Sage, Chapter 1581. Mengaum. Raungan. Raungan binatang buas memecah nyanyian dan tarian. Seekor binatang buas yang tampak seperti beruang muncul entah dari mana. Seluruh tubuhnya dalam keadaan mengerikan dengan duri-duri tulang mencuat dari kulitnya. Binatang itu memancarkan aura iblis pekat yang menutupi cahaya bulan dan menghasilkan bayangan yang mencurigakan. Jaringan. Binatang itu dengan panik menoleh, dan air liurnya yang kental menetes ke tanah, yang langsung menimbulkan erosi pada lubang besar. Keributan di alun-alun menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi cahaya gila dan haus darah saat ia menerkam ke depan dengan keempat cakarnya. Angin yang mencurigakan bertiup ke wajah Exen, dan dia terbangun kaget dari tarian iblis. Dia segera melihat binatang buas yang mengerikan itu, dan semua orang baru saja berhenti menari. Mereka masih dalam keadaan tidak sadar dan belum sepenuhnya terbangun. Pada saat krusial ini, kepala biara Yamon tidak terlihat. Matanya terbuka lebar, dan jantungnya berdetak cepat. Ini benar-benar mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Jika binatang buas ini menyerbu ke alun-alun, banyak orang akan mati. Dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah binatang kaisar iblis. Tepat saat mereka hendak bertabrakan, dia tiba-tiba menyadari jantungnya berdetak kencang seperti genderang, bukan karena takut, tetapi karena dorongan yang tidak terkendali. Tiba-tiba dia mengerti. Jadi alasan mengapa mimpi buruk ini begitu menakutkan adalah karena aku terus berlari selama ini. Binatang buas itu menamparkan dengan kakinya, dan udara terasa sesak dan retak, membuatnya tidak dapat bernapas. Tepat pada saat ini, terdengar suara retakan seolah-olah gletser telah retak, dan air menyembur keluar dari retakan tersebut. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan dia tidak dapat membedakannya tepat waktu. Dia tertegun sejenak. Ledakan, tanah terbelah, dan sebuah lubang besar terbentuk. Dia ditampar ke tanah oleh cakar beruang itu. Semua orang kini benar-benar terjaga, dan mereka berteriak dan berlari karena panik. Para penjaga segera mencari senjata yang dibuang, tetapi sudah terlambat. Sebuah bayangan dengan cepat menyelimuti, dan semua orang mendongak dengan kaget. Seekor binatang raksasa turun dari langit, dan dengan tekanan ini, banyak orang akan mati. Pada saat yang genting ini, sebuah suara berteriak, "Cang! Cang! Cang!" Meskipun itu suara anak kecil, namun jelas tercium bau besi dan darah. Dalam sekejap, semak berduri yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, dan bagaikan ular yang menari-nari, mereka menembus binatang itu dan mengikatnya dengan erat di udara. Exen melangkah keluar dari lubang itu selangkah demi selangkah. Rambutnya yang panjang berkibar tanpa angin, dan sepasang mata hijaunya menatap binatang buas itu, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia tampak seperti binatang buas. Di sebuah gang di sisi alun-alun, kepala biara Yamon diam-diam menghela napas lega dan meletakkan tongkat di tangannya. Di bawah bulan keperakan, binatang-binatang iblis melolong sedih dan berjuang sekuat tenaga. Darah iblis menghujani, menodai tubuh semua orang. Ekspresi mereka langsung berubah. Seorang pria berlari keluar dari alun-alun. Orang di depannya sedikit lebih lambat dan langsung disingkirkan olehnya. Orang di belakangnya langsung melangkahi tubuh pria yang jatuh itu tanpa sedikit pun belas kasihan atau kerendahan hati. Sepasang mata hijau dan seng samar-samar memperlihatkan warna merah tua. Dia menurunkan alisnya yang tebal dan mengepalkan jari-jarinya. Mati. Bahkan lebih banyak duri yang keluar dari tanah dan berenang melalui tubuh binatang kaisar iblis, mencabik-cabik setiap inci dagingnya. Namun, vitalitas binatang kaisar iblis ini luar biasa kuat, dan ia masih berjuang. Exen mendengus dingin dan sekali lagi menyerang binatang iblis itu. Dengan lingkaran api yang melilitnya, dia menembus tubuh besar binatang iblis itu dan menggali jantung iblis yang besar. Binatang ajaib itu segera berhenti melawan, dan matanya perlahan kehilangan kilaunya. Exen berdiri di atas kepala binatang iblis itu dan mengangkat hati iblis di tangannya. Semua orang telah lolos dari malapetaka, dan mereka semua berdiri diam dan bersorak keras. Namun, ada fanatisme yang tidak biasa. Dalam sekejap mata, alun-alun yang penuh nyanyian dan tarian itu telah berubah menjadi tempat berburu yang primitif dan berdarah. Para anggota suku memberikan penghormatan tertinggi kepada para prajurit mereka yang paling gagah berani. Semua orang telah lupa bahwa perintah pertama agama Buddha adalah tidak membunuh. Exen tersenyum bangga dan mendongak. Ada jejak-jejak binatang iblis di mana-mana di kota itu. Para penjaga berbaju besi memegang senjata dan bertarung dengan binatang iblis itu. Meskipun binatang iblis ini gila dan haus darah, kebanyakan dari mereka tidak kuat. Selain itu, para penjaga sudah siap dan memiliki kerja sama tim yang hebat. Mereka dengan mudah menekan mereka, dan membunuh mereka hanya masalah waktu. Selain alun-alun ini, sebagian besar penduduk bersembunyi di rumah mereka dan tidak terkena dampak. Karena itu, ia tidak bergerak lagi dan perlahan turun dari langit. Kerumunan orang menyerbu ke depan dan mengangkatnya dengan tangan mereka, melemparkannya ke langit berulang kali sambil berteriak, "Hidup!" Dari sudut matanya, dia melihat sosok kepala biara Yamon dan mengangguk kecil padanya. Bagaimanapun, metode ini memang berguna. Dia telah memulihkan lebih dari separuh ingatannya, dan butuh waktu paling lama 3 hingga 5 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, ia merasa gelisah, entah kenapa, seolah ada sesuatu yang salah. Namun, ia tidak punya waktu untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan memori itu dan tidak dapat menemukan apa masalahnya. Raungan binatang iblis itu segera mereda, tetapi orang-orang di alun-alun, mungkin karena mereka ternoda oleh darah iblis, dikendalikan oleh emosi yang tidak biasa. Mereka mengelilingi mayat binatang iblis itu dan mulai menari lagi. Kali ini, tariannya sangat tidak biasa. Para lelaki saling dorong, dan para wanita saling adu mulut. Bau mesiu sangat menyengat, dan beberapa pria dan wanita hanya berpelukan dan saling menyentuh, memulai pesta terbuka.
Karena jumlah pria lebih banyak daripada wanita, distribusinya tidak merata, yang menyebabkan lebih banyak perkelahian dan kekacauan. Meskipun Exen masih muda, ia tetap menjadi incaran para wanita. Ia tidak punya pilihan selain melompat ke atas mayat binatang iblis itu untuk menghindari para wanita gila itu. Para penjaga tertarik dengan keributan di sini. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kepala biara Yamon juga menggelengkan kepalanya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Kalau saja dia sendiri yang bertindak, maka binatang iblis itu pasti sudah dilenyapkan begitu muncul, dan orang-orang ini tidak akan ternoda oleh darah iblis dan melanggar begitu banyak perintah. Akan tetapi, dibandingkan dengan apa yang akan dilakukannya, dosa semacam itu tidak ada apa-apanya. Exen tidak dapat menahan tawa, karena merasa bahwa hal itu sangat menarik. Kalau pesta semacam ini diadakan beberapa kali lagi, dalam beberapa tahun, anak-anak pasti akan berlarian di jalan. Tiba-tiba rasa kantuk menyergapnya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menguap, teringat bahwa dia sudah lama tidak tidur. Dan aliran kenangan yang tak henti-hentinya membuat kepalanya pusing. Dia hanya berbaring di punggung binatang iblis itu dan tertidur, tidak lagi khawatir tentang mimpi buruk apapun. Adapun musuh-musuh kuat dalam mimpi itu, aku seharusnya tidak takut pada mereka, mereka seharusnya takut padaku. Malam yang panjang berlalu, dan matahari merah terbit dari timur. Sinar matahari pertama menyinari alun-alun. Kabut hitam mengepul dari mayat binatang iblis itu, dan tak lama kemudian, tulang-tulang putih yang menakutkan itu terungkap dan dengan cepat menghilang. Exen terbangun, dan setelah semalam tanpa mimpi, ia meregangkan tubuhnya. Ia telah tumbuh cukup besar, dan sudah tampak seperti seorang pemuda. Para pria dan wanita di alun-alun juga terbangun, dan kabut hitam mengepul dari tubuh telanjang mereka. Mereka saling memandang dan berteriak ketakutan. Exen terkekeh, dan mengeluarkan jantung iblis itu, hanya untuk melihat bahwa jantung iblis itu juga mencair, dan setelah beberapa saat, jantung itu menghilang. Orang-orang di alun-alun juga lari. Segala yang terjadi tadi malam memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata, seolah-olah itu adalah mimpi besar. Ini jelas Elysium, jadi mengapa ada binatang iblis? Kepala biara Yamon berjalan mendekat, kita harus keluar. Kemana? Chapter 1582. Genius 1 detik ingat jika Anda ingin pergi. Bicara net, menyediakan novel-novel menarik untuk Anda baca. Lantuo adalah bunyi bahasa Sanskerta yang berarti, memberi tanpa mengeluh. Artinya, memberi dharma, membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, tidak pernah merasa puas. Tempat ini juga dikenal sebagai, tempat bunga teratai mekar. Dalam kitab suci Buddha, bunga teratai melambangkan kebijaksanaan dan sifat Buddha. Ketika manusia mencapai tempat ini, mereka akan tercerahkan dan terbebas dari semua kekhawatiran. Karena Buddha pernah berkhotbah di sini, tempat ini juga memiliki nama yang menggelegar, kuil Leyin besar, suara khotbah Buddha sekeras guntur. Itulah kuil yang paling agung, paling hikmat, paling mulia, dan paling sakral di seluruh tanah suci kebahagiaan tertinggi, mungkin di semua surga dan alam. Khususnya bagi para biksu dari sekte tanah suci. Tidaklah berlebihan jika kita memberikan semua pujian di dunia ini kepada mereka. Ketika kepala biara Ramon mengatakan ini, dia tidak dapat menahan senyum. Pergi ke kuil Great Thunder Celap of Ultimate Bliss untuk melihat Buddha adalah impian semua biksu di dunia. Jantung Egg berdebar kencang. Seiring ingatannya berangsur pulih, nama, kuil petir besar, terdengar familiar tidak peduli bagaimana ia mendengarnya. Ia selalu merasa bahwa itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Saat ini, mereka telah melewati kota dan berhadapan dengan sungai yang deras. Airnya bergolak dan ombaknya bergulung-gulung. Sekilas, dia tidak bisa melihat sisi lain. Bahkan dia merasa situasinya sangat berbahaya. Itulah, kepala biara, saya pikir sebaiknya saya tidak pergi. Bagaimanapun, dalam beberapa hari, ingatan dan kekuatannya akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, ia dapat merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi kemanapun ia pergi, tak ada gunanya ia lari kepada Buddha. Kepala biara Yamon tertawa, oh, Anda takut. Lelucon apa ini? Apa yang aku takutkan? Karena kamu ingin pergi ke kuil petir agung, kamu dapat meminta bantuan Buddha. Kekuatan sihirnya tidak terbatas dan dia dapat menyelesaikannya dengan jari kelingkingnya. Mengapa repot-repot denganku? Ngomong-ngomong, metode psikologis tidak ada gunanya melawanku. Tidak, bahkan Buddha pun tidak bisa melakukannya. Hanya kamu yang bisa. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku tidak bisa memaksamu. Kepala biara Yamon mendesah, jika saya tahu ini, saya tidak akan menyia-nyiakan usaha saya tadi malam dan melanggar semua sila. Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Exsheng memutar matanya, oke, aku akan pergi bersamamu. Untuk mengelabui dia agar mau membantu, biksu ini benar-benar mengatakan segala macam omong kosong. Dia bahkan berkata, bahkan Buddha pun tidak bisa melakukannya, hanya kamu yang bisa melakukannya. Bahkan hantu pun tidak akan percaya kata-kata seperti itu. Sepanjang hidupnya, ia menghargai menepati janji dan membayar utang. Bahkan jika ada gunung belati atau lautan api di depannya, ia akan tetap berjalan di atasnya. Di samping itu, karena ia telah dianugerahi gelar, Jenderal Ilahi Sang Harama, tidaklah terlalu berlebihan jika ia harus melakukan kunjungan ke pejabat yang lebih tinggi. Dengan satu lompatan, dia melesat ke angkasa. Dengan bunyi cipratan, dia terjatuh ke dalam air. Kepala biara Yamon mengulurkan tangannya. Tunggu. Begitu Exsheng terbang di atas sungai, dia merasa tanah di bawahnya kosong. Dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Bukan saja dia terjatuh ke dalam sungai, sekuat apapun dia berjuang, dia tetap tenggelam ke dasar sungai. Tiba-tiba, matanya berkedip dengan cahaya biru tua. Baru saat itulah dia berhenti tenggelam.
Dia buru-buru berenang keluar dari sungai dan meludahkan beberapa teguk air. Dia merasa mulutnya penuh pasir. Poh. Sungai macam apa ini? Sungai pasir hisap. Yang mengalir di dalamnya adalah 3.000 air lemah. Bahkan para dewa tidak dapat terbang di atasnya. Mereka hanya dapat menyeberanginya. Ada pepatah yang mengatakan, 800 alam pasir hisap, 3.000 air lemah, bibit angsa tidak dapat mengapung, bunga alang-alang akan tenggelam ke dasar. Ternyata Anda masih bisa berenang ke atas. Egg meludah dengan keras lagi. Peraturan Buddha terlalu ketat. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bahkan sekte kultivasi biasa tidak mengizinkan orang terbang sembarangan. Namun, dia tetap tidak senang. Kepala biara Yangon mengangkat alisnya. Nak, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku meludahkan pasir, itu tidak ada hubungannya dengan Buddha. Dia menutup matanya dengan tangannya dan melihat sekeliling sebentar. Ayo cari Ferry. Tidak ada Ferry di sini. Kepala biara Yangon menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, saya sudah melakukan persiapan. Kepala biara Yangon mengeluarkan cangkang kura-kura yang agak transparan dan melemparkannya ke dalam air lemah. Cangkang itu segera berubah menjadi seukuran perahu kecil dan tidak tenggelam. Ia memanjat lebih dulu dan menoleh. Naiklah. Apa ini? Egg membelai cangkang kura-kura itu. Selain pola alami di atasnya, ada juga banyak rune misterius dan sederhana. Ada aura yang familiar yang terpancar darinya. Cangkang kura-kura roh, tidak tenggelam di air. Aku menemukannya setelah bersusah payah. Jadi begitu, Egg mengerti. Dia memiliki garis keturunan kura-kura roh yang sempurna, itulah sebabnya dia bisa berenang dari sungai. Ia melompat lagi. Matanya berubah menjadi biru tua. Ia berdiri kokoh di atas air dan tertawa. Apa susahnya? Ia berjalan di atas air dan lari. Kepala biara Yangon melihat ke belakang. Jika aku tahu ini, aku tidak akan mencari cangkang kura-kura ini. Aku bisa saja membiarkan anak ini menggendongku. Mungkin dia ditakdirkan untuk melakukan ini. Menyeberangi 800 pasir hisap dan 3.000 air lemah untuk mencapai pantai seberang. Melihat ke kejauhan, ujung-ujung dunia dipenuhi awan dan kabut. Di atas awan, ada gunung-gunung bersalju yang bergelombang. Gunung tertinggi berbentuk seperti bunga teratai. Matahari terbenam di sebelah barat. Matahari merah tergantung di atas teratai. Matahari terbenam mewarnai pegunungan bersalju menjadi merah kemasan. Ada ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Teratai menjadi semakin indah. Saat cahaya berubah, bunga itu tampak mekar sepanjang waktu. Egg tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Itu gunung yang bersemangat. Wajah kepala biara Yangon tampak serius. Ia menanggalkan kasaya dan jubah biksunya, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah gunung yang bersemangat itu. Berhentilah berpura-pura. Ayo pergi. Namun, kepala biara Yangon berdiri. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan membungkuk lagi. Kau adalah, tiba-tiba dia mengerti bahwa kepala biara Yangon membungkuk setiap 3 langkah ke gunung yang bersemangat itu. Hei, kau tidak perlu melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, berapa lama kita akan berjalan? Kepala biara Yangon tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk lagi dan terus melangkah maju. Ia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Di matanya, yang ada hanyalah bunga teratai yang mekar dan gunung-gunung bersalju yang megah. Egg meringis dan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar gila. Kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Mereka hanya bisa mendekati gunung yang bersemangat itu selangkah demi selangkah. Awalnya, dia mengejek kepala biara Yangon beberapa kali. Namun, tidak ada tanggapan, jadi dia terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Untungnya, ada bunga dan tanaman aneh di mana-mana. Pemandangannya indah, jadi dia tidak merasa bosan. Lambat laun, ia merasakan rasa hormat yang aneh. Ketekunan semacam ini memang tidak biasa. Terlebih lagi, dia benar-benar bisa menahan teknik mengejek hebatnya. Sungguh luar biasa. Kalau dipikir-pikir, kepala biara Ramon bukanlah tipe penganut fanatik yang keras kepala dan mengikuti ajarannya secara membabi buta. Sang Buddha yang layak disembah pastilah sangat kuat dan penyayang. Namun, dia tidak mau beribadah. Bukan hanya karena dia tidak mau menundukkan kepalanya. Menurutnya, jika Buddha benar-benar memiliki kekuatan besar dan tak terbatas, ia tidak akan memiliki belas kasih besar untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kalau memang dia punya belas kasih yang besar untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, dia tidak akan memiliki kekuasaan yang besar dan tidak terbatas. Kalau tidak, dunia ini akan menjadi tanah yang penuh kebahagiaan. Tidak akan ada wanita gila seperti Qian Rongxi. Mungkin, tidak akan ada orang seperti dia. Namun, kecepatannya lebih cepat dari yang diharapkannya. Saat ia semakin dekat dengan gunung yang bersemangat itu, kepala biara Yangon menjadi semakin cemas. Penampilan seseorang lahir dari hatinya. Wajahnya yang muda dan tampan pun menjadi tidak bercukur dan berdebu. Ekspresi wajahnya juga bingung dan gelisah, seolah-olah dia sedang bertobat dan menebus dosa-dosanya, tetapi juga seolah-olah dia sedang berjuang keras. Kadang-kadang, Egg memiliki firasat bahwa biksu itu akan berkata kepadanya di detik berikutnya, ayo kembali. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya terus berjalan dan berdoa. Akhirnya mereka sampai di gunung yang penuh semangat itu. Pagoda yang megah dan bunga teratai yang mekar semuanya ada tepat di depan mereka. Di ujung tangga ada sebuah pintu besar, tetapi pintunya tertutup rapat. Kepala biara Yangon akhirnya berdiri dan menaiki tangga. Egg tidak berani lalai dan mengikutinya dari dekat. Ia juga merasa seperti sedang melihat tanah suci. Namun, suasana di sekitarnya sunyi. Tidak ada suara lonceng, genderang, atau nyanyian. Bahkan tidak ada hantu yang terlihat.
Para biksu biasa tidak dapat datang ke sini, dan para bodhisattva serta arahat tidak perlu melantunkan kitab suci sepanjang hari. Ketika dia tiba di depan pintu, masih belum ada tanda-tanda pintu akan terbuka. Egg maju dan menggedor pintu, buka pintunya, buka pintunya. Kemana penjaga itu pergi? Tidak perlu mengetuk, lihat ke atas. Kepala biara Yangon akhirnya berbicara. Setelah putaran peredaan ini, tatapan matanya bahkan lebih tegas. Egg mengintip melalui celah pintu dan melihat sebuah tiang di tengah pintu. Ada 6 kata Sanskerta berwarna emas tertulis di sana. Egg bertepuk tangan, sudah berakhir. Ini semua salahmu karena berjalan terlalu lambat. Buddha pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Kepala biara Yangon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Anda mengenali kata-kata itu? Tentu saja, ia menghitung dengan jarinya, aku, punya, sesuatu, yang, tidak, di, rumah. Tepat 6 kata. Kepala biara Yangon tertawa terbahak-bahak, saya tidak menyangka Anda begitu ahli dalam matematika. Tapi siapa yang berani menempelkan surat di celah pintu? Suasana hikmat di hatinya sedikit mencair. Egg tidak senang, menurutmu apa lagi? Tentu saja itu adalah stempel yang bertuliskan 6 kata, Weng Mani Ham Mi Ham. Lucu sekali, siapa yang berani menyegel pintu rumah Buddha? Tunggu, mungkinkah? Chapter 1583. Egg segera memahami apa yang dimaksud kepala biara Yangon ketika dia berkata, bahkan Buddha pun tidak dapat melakukannya. Hanya Anda yang bisa. Menatap tiang emas itu, perasaan dejavu yang kuat muncul dalam hatinya. Ia merasa pernah mendengar situasi ini di suatu tempat sebelumnya. Tapi tunggu dulu, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Buddha, bagaimana mungkin dia, seorang jenderal ilahi Sangharama, dengan gegabah pergi dan menghancurkannya? Bukankah itu seperti, dewa umur panjang memakan arsenik, bosan hidup? Kepala biara Yangon tersenyum tipis, Anda tidak perlu khawatir, itu adalah mantra daming, aturan emas bagi saya. Bagi Anda, itu hanya pesan yang mengatakan, saya sedang sibuk dan tidak di rumah, jadi apa salahnya jika saya menghapusnya dan melihatnya? Namun, Egg terus mendongak, menyebabkan kepala biara Yangon bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda lihat? Aku takut kalau teknik telapak tangan akan turun dari langit. Tidak hanya akan menamparkan anak pengkhianat sepertimu sampai mati, kau juga akan melibatkanku. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Kepala biara Yangon menghela napas panjang, saya jelas bukan pengkhianat, saya hanya mencari jawaban, jika Anda tidak bersedia. Baiklah, Egg tiba-tiba setuju. Ia merasa bahwa jika Buddha ingin menghentikan kepala biara Yangon, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Yang ia butuhkan hanyalah wahyu ilahi, dan biksu ini pasti tidak akan keras kepala. Jadi, mungkin tidak akan ada bahaya yang fatal. Ia melayang ke udara dan tiba di depan tiang, perlahan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ia tak dapat menahan napas saat jantungnya berdebar kencang. Ini adalah undangan yang ditinggalkan oleh Sang Buddha Gautama. Selain beberapa orang bijak agung, semua setan, iblis, hantu, dan monster harus menghindarinya. Siapa yang tahu kekuatan magis dan mantra apa yang terkandung di dalamnya? Mungkin Sang Buddha Gautama bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Siapapun yang mengungkapnya akan mati. Namun, dia tidak akan merasa bimbang seperti kepala biara Yangon. Matanya bersinar penuh tekad saat dia meraih tiang itu dan menariknya dengan kuat. Tiang itu melayang turun tanpa ada perlawanan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan waspada. Namun, tidak terjadi apa-apa. Melihat tiang di tangannya, seolah-olah itu hanyalah tiang biasa. Paling-paling, tiang itu terbuat dari bahan yang lebih mahal, terbuat dari sutra emas dan satin. Pada saat ini, pintu yang telah disegel selama entah berapa tahun perlahan terbuka. Tidak ada satu suara pun. Tiba-tiba, lonceng dan genderang di gunung berdenting serempak. Suaranya seperti guntur. Cahaya keemasan terpancar dari puncak gunung, dan bunga teratai tampak mekar penuh. Cahaya itu menyapu langit dan menerangi seluruh Elysium seperti aurora. Semua orang bisa melihatnya saat mereka mengangkat kepala. Kuil Lei Yin Agung yang telah lama disegel, dibuka kembali. Sepasang mata merah tiba-tiba terbuka di sebuah negara terpencil di tengah laut, dan pupilnya bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka akhirnya sampai. Dalam sekejap, Egg merasa seperti sedang diawasi. Saat dia berbalik, tidak ada apa-apa. Kepala biara Yangon berdiri di depan biara Lei Yin Agung dengan bingung. Pagoda istana yang megah dan megah seakan bergema mengikuti suara Sang Buddha yang tengah berkhotbah. Seolah-olah orang masih bisa mendengar perdebatan sengit para pendeta di alun-alun itu. Di bawah bimbingan Sang Buddha, setiap orang diam-diam menyelidiki kebijaksanaan terdalam dan dengan penuh semangat mengejar metode pembebasan semua makhluk hidup dari penderitaan. Pada akhirnya, mereka membentuk Buddhisme Mahayana yang terkenal di dunia. Bodhisattva tulang putih itu pernah berkultivasi dan belajar di sini. Pada akhirnya, dengan kebijaksanaan dan belas kasihnya yang besar, ia meyakinkan semua biksu dan menerima ajaran Buddha. Ia menjadi kepala biara-biara Lei Yin Agung dan ditempatkan dengan harapan yang tak terbatas. Kepala biara Yangon linglung. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi kenapa? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Apa sebenarnya yang salah? Dadanya naik turun dengan keras saat dia berteriak dalam hatinya. Butuh banyak usaha baginya untuk menenangkan diri. Dia merasa bahwa jawaban atas semua ini ada di biara Lei Yin Agung ini. Egg ingin berkata, apakah kita menyebabkan keributan yang terlalu besar? Namun karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memasukkan undangan itu ke dalam pakaiannya dan berjalan ke biara Lei Yin Agung. Bagaimana mungkin dia kembali dengan tangan hampa setelah memasuki gunung harta karun? Kepala biara Yangon langsung pergi ke tempat penyimpanan kitab suci. Egg tidak tertarik pada kitab suci. Dia memiliki 9 transformasi iblis dan dewa, jadi dia tidak memerlukan teknik apapun.
Dia berjalan-jalan di sekitar biara Lei Yin Agung untuk melihat apakah dia bisa membawa pulang beberapa souvenir, seperti relik. N kecil pasti menyukainya. Namun, ini adalah tanah suci kebahagiaan tertinggi. Semua orang abadi, jadi mengapa relik-relik itu ditinggalkan? Jadi, dia berjalan-jalan tetapi tidak menemukan sesuatu yang layak dicuri. Batu bata emas. Dia bukan pencuri ulung. Patung Buddha. Dia tidak menjual kembali barang antik. Energi spiritual di gunung ini sangat padat. Seperti cairan yang mengalir. Menghirupnya dapat membersihkan sumsum dan meridian seseorang, mengubah urat dan menempa tulang seseorang. Bahkan 9 surga tidak dapat dibandingkan. Sejak memasuki biara Lei Yin Agung, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara bergerak dan dia merasa sangat gatal. Dia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tumbuh dari remaja menjadi pemuda yang tampan. Kepalanya juga tumbuh panjang. Jika aku memiliki kemampuan kakak keempat, aku akan memindahkan gunung spiritual ini. Bahkan jika urat bumi rusak, energi spiritualnya tidak sepadat ini. Aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan orang. Tanpa disadari, ia telah sampai di puncak gunung. Aula Buddha Agung berdiri tegak dan megah. Ada kolam teratai di depan aula tersebut. Bunga teratai bermekaran di kolam. Warnanya beraneka ragam. Ada teratai putih, teratai hijau, teratai merah, teratai emas, teratai biru. Namun, bunga teratai merah harum dan daunnya layu. Kelihatannya agak dekaden. Namun, ada semacam perasaan tenang dan tenang yang membuat orang melupakan dunia sekuler. Ia menarik napas dalam-dalam. Seketika, aroma itu memenuhi paru-parunya. Dalam sekejap mata, aroma itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk dan berembus ke atas kepalanya. Dalam sekejap, gerbang yang menyegel ingatannya runtuh dengan suara keras. Semua ingatannya pulih sepenuhnya dan muncul kembali. Dia segera mengingat alasan di balik semua ini. Sialan, aku menyegel ingatanku untuk mencegah diriku berasimilasi. Sekarang penyegelan ingatan itu tidak ada gunanya, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus meninggalkan tanah suci kebahagiaan ini secepat mungkin. Namun, aroma bunga masih tercium di paru-parunya. Ia masih mengalir keluar dari kolam teratai dan meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori. Wajahnya memerah. Ia bergoyang seakan-akan telah meminum anggur terbaik. Lagi pula, sedikit kekhawatiran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelegaan dan kebahagiaan di hatinya. Akhirnya, ia menjatuhkan diri ke tepi kolam dan tertidur lelap. Dan dalam situasi yang sama sekali tidak sadar ini, dia menghirup dan menghembuskan aroma bunga. Transformasi kilinnya semakin kuat dan kuat sebelum menerobos. Dahinya membengkak tinggi, melahirkan sepasang tanduk tinggi dan lurus yang terbang diagonal di belakangnya. Kepalanya yang seperti singa sudah ditutupi surai. Dan tubuhnya yang seperti singa ditutupi sisik hijau. Di belakangnya, ekor lembu bergoyang maju mundur. Dia benar-benar telah berubah menjadi kilin yang legendaris. Meskipun ia belum memperoleh keberhasilan besar, ia dapat dianggap telah mencapainya. Dan dengan napasnya, bunga teratai yang layu itu tumbuh lebih tinggi dan lebih subur. Aromanya pun semakin kuat. Jika dia terjaga, dia pasti akan menemukan satu hal. Perasaan tinggal di tanah suci kebahagiaan tertinggi ini sangat mirip dengan perasaan yang dia rasakan saat dia berubah menjadi kura-kura roh dan berenang di alam tertinggi. Rasa memiliki dan pengakuan yang luar biasa dari lubuk hatinya tidak perlu dipaksakan. Temperamennya secara alami cocok, dilengkapi dengan ki spiritual yang padat dan cocok, peningkatan kultivasi semudah makan dan minum. Dan dia juga menghadapi masalah yang sama, kesadarannya diasimilasi oleh dunia. Oleh karena itu, dia terpaksa mengorbankan ingatannya di Ultimate dan menyegelnya di sini. Chapter 1584. King Shan, ayo berangkat. Sebuah suara berat dan lelah mendesak. Siapa? Yang menelepon siapa? Kilin terbangun dalam keadaan linglung dan menggigil hebat. Matanya terbelalak. Sekarang aku ingat, aku Li Qingshan. Li Qingshan, gunung. Ketika ia terbangun dari mimpinya, serpihan ingatannya menyatu dan segalanya menjadi jelas dan terang. Ia menarik napas dalam-dalam di bawah aula kekuatan agung yang megah. Aroma bunga tercium dan bunga teratai pun mekar semakin mempesona. Yang mengejutkannya adalah bukan saja kekuatannya pulih, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat. Skema panjang umur Kilin telah mencapai tingkat keempat dan dia telah berubah menjadi Kilin untuk pertama kalinya. Ya, dia baru saja menyadari perubahan pada tubuhnya. Ini tidak biasa. Meskipun level keempatnya tidak rendah, dia masih perlu berkonsentrasi untuk menggunakan transformasi surgawi dan iblis. Terutama pertama kali, bagaimana dia bisa berubah tanpa menyadarinya. Dengan suara gemerincing, ia berdiri dan melihat ke sekeliling. Di mana tempat ini? Kilin tidak terlalu tinggi. Tinggi bahunya sekitar 3 meter, tetapi keempat kukunya terangkat ke udara, tanduknya berkibar, surainya menari-nari, dan sisiknya yang hijau berkilau. Ia memiliki keagungan seperti raja di antara semua binatang. Matanya bagaikan mata harimau yang ganas, namun lembut dan acuh tak acuh, tanpa kesedihan atau kegembiraan saat memandang dunia. Kepala biara Yangon memandangnya dan merasa takjub. Binatang dewa legendaris ini amat langka dan nyaris punah. Di surga barat, bahkan tidak ada binatang biasa, apalagi Kilin. Ya, ini adalah kuil badai besar di surga barat. Tidak, aku harus pergi sekarang. Dengan pulihnya ingatannya, itu berarti asimilasi telah dimulai. Kali ini, dia tidak bisa lagi menahannya. Kilin hendak terbang ke langit ketika ia melihat kolam teratai. Bunga-bunga itu mekar dengan indah, hijau, ungu, merah, dan putih. Bunga-bunga itu bersih tetapi tidak mempesona, sangat menarik perhatiannya. Ia berjalan ke kolam teratai dan membungkuk di atas teratai hijau, lalu mengendusnya dalam-dalam. Dalam sekejap mata, teratai hijau itu layu dan gugur.
Kelopak-kelopaknya yang berwarna biru seperti kaca jatuh ke dalam air yang tenang dan dalam, menimbulkan riak-riak melingkar. Saat teratai hijau layu, gunung roh bergetar sedikit dan cahaya spiritual dengan cepat menghilang. Tunggu, ini, Kepala Biara Yangon menyadari bahwa kolam teratai adalah inti dari gunung roh. Tentu saja, ini hanya metafora. Segala sesuatu di gunung roh terbentuk secara alami, dan tidak perlu khawatir tentang mata formasi. Teratai-teratai tersebut bukanlah teratai biasa, juga bukan tanaman eksotis. Sebaliknya, teratai-teratai tersebut merupakan perwujudan hukum. Ini juga merupakan sebuah metafora. Metafora Sang Buddha sesuai dengan frasa, di mana bunga teratai mekar. Akan tetapi, karena itu adalah hukum, bagaimana Li Qingshan bisa mengabaikannya? 6 kesengsaraan surgawi hanya berada pada tahap pemurnian ki dan pemurnian jiwa esensi. Mereka dapat melihat keberadaan hukum, tetapi mereka tidak dapat benar-benar bersentuhan dengan hukum tersebut. Selain itu, ada 3000 Grand Dao, dan semuanya berjalan paralel satu sama lain. Bahkan dewa sejati atau dewa sejati yang telah mengendalikan jiwanya untuk kembali ke Void akan merasa sulit untuk melukai teratai ini, apalagi seorang jenderal dewa saran. Kecuali jalur kultivasinya kebetulan bertepatan dengan hukum teratai ini, akan sulit baginya untuk melukainya sedikitpun. Li Qingshan, di sisi lain, benar-benar tenggelam dalam aroma yang indah itu. Setelah mencium aroma teratai hijau, ia pergi mencium aroma teratai merah. Berhenti. Dengan suara keras, Kepala Biara Yangon melotot marah dan mengayunkan tongkatnya, menyerang punggung Kilin. Pada saat kritis, tongkat itu berhenti di udara. Urat-urat Kepala Biara Yangon terlihat, dan dia terengah-engah seperti banteng, seolah-olah dia kerasukan. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap tajam ke arah aula kekuatan besar, menghancurkan batu bata hijau itu dengan satu langkah. Apa gunanya kuil Nalada ini? Apa gunanya tanah suci kebahagiaan tertinggi ini? Mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Para dewa dan Buddha di aula itu terdiam dan sedikit bergoyang. Gunung roh di bawah kaki merekalah yang bergetar. Teratai merah layu dan berbau teratai putih. Dalam sekejap mata, bunga teratai pun layu dan daun teratai di kolam pun layu dan menguning. Dengan demikian, cahaya spiritual pun menghilang dan gunung roh berguncang hebat. Dinding pagoda yang megah itu mengelupas dan retak-retak. Bahkan cat merah pada pilar dan daun emas pada patung Buddha pun kehilangan kilaunya. Namun, tanaman tumbuh liar dari puncak hingga kaki gunung. Absintus tumbuh melalui celah-celah batu bata hijau, tanaman merambat-merambat ke dinding yang berbintik-bintik, dan pohon-pohon menerobos rumah-rumah di aula utama. Dalam sekejap mata, pagoda itu hancur. Absintus menutupi tanah dan pohon-pohon tua memberi keteduhan seolah-olah 1000 tahun telah berlalu. Kuil Lei Yin Agung yang agung ini seakan telah disegel dalam sungai waktu yang panjang, dan tetap berada dalam mimpi yang indah. Saat segelnya dibuka, mimpi itu menjadi kenyataan, dan langsung hanyut oleh air sungai hingga tak dapat dikenali lagi. Dengan suara berdenting, Kepala Biara Yangon membuang tongkat di tangannya dan berlutut di tanah. Ia memeluk kepalanya dan menangis dengan sedih. Wajahnya yang muda dan tampan, seperti kuil Lei Yin Agung, tampak menua dalam sekejap. Banyak kerutan muncul di sudut bibir dan matanya, dan setiap kerutan mengandung kesedihan yang tak terlukiskan. Hembusan angin dingin berhembus, bercampur dengan butiran salju. Cuaca musim semi yang hangat sudah tidak ada lagi, dan baru kemudian seseorang tiba-tiba teringat bahwa ini adalah puncak gunung yang tinggi. Di puncak cuaca dingin, dan badai salju biasanya sangat dingin. Dia akhirnya menemukan jawabannya dan menyadari bahwa dia tidak dapat menanggungnya. Li Qingshan tampaknya telah menyerap semua energi spiritual dari gunung roh. Strategi panjang umur Kilinnya maju ke tingkat kelima. Meskipun bunga teratai di kolam telah layu, bunga-bunga itu mekar di dalam hatinya. Pikirannya tidak pernah sejernih sekarang. Tidak seperti kura-kura roh, yang sangat teliti. Sebaliknya, ia adalah pemahaman yang dapat melihat segalanya hanya dengan sekali pandang. Bunga teratai ini pasti ditanam secara langsung oleh Sang Buddha. Bunga ini memiliki aura yang sama dengan gulungan tersebut. Satu-satunya pertanyaan adalah mengapa dia bisa menyentuh bunga teratai ini. Apakah karena aku seorang kilin? Tidak, itu belum semuanya. Sebagai dewa bawaan, ia dapat merasakan keberadaan Dao Agung saat lahir. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang bodoh dan bingung itu, dia bisa dikatakan telah menang di garis start. Selanjutnya, di bawah bimbingan Dao besar, hampir tidak ada setan atau hambatan batin. Namun, ia harus melalui proses kultivasi dan terus-menerus mengumpulkan kekuatan untuk memahami dengan jelas Dao besar, dan bahkan mengambil langkah maju untuk menyentuhnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Hanya ada satu penjelasan. Dunia inilah yang memberi saya kemampuan ini, yang memungkinkan saya melihat dan menyentuh. Perasaan di sini sangat mirip dengan Ruins End. Rasanya seperti kembali ke rumah saya. Dunia menanggapi setiap gerakannya. Ia melihat ke bawah ke gunung spiritual dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar. Kalau begitu hanya ada satu jawaban. Ini bukan surga, tapi rumah para kilin. Ini pasti dunia yang dibentuk oleh kilin primordial. Terlebih lagi, seperti penyuruh primordial, kemungkinan besar ia telah mati dalam pertempuran memperbaiki surga dan berubah menjadi surga ini. Kemudian tempat ini diduduki oleh umat Buddha dan menjadi apa yang disebut surga. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa saat bunga teratai layu, surga menjadi kacau. Binatang-binatang iblis mengamuk di mana-mana di kota, berlarian di siang bolong. Berani sekali kau membuka segel dan menghancurkan kuil Tempes. Hukuman apa yang pantas kau terima? Suara geram bergema di angkasa. Tubuh sang Hadewa menjadi lebih besar dari gunung spiritual. Wajahnya hijau, dan alisnya terangkat karena marah. Dia menggertakkan giginya begitu keras hingga terdengar seperti guntur. Dia memegang gada kembar di tangannya.
Melindungi kuil adalah misi terpenting Sang Hagat, dan kuil Tempest bahkan lebih penting lagi. Namun, setelah tempat ini disegel, dia tidak bisa datang dan pergi tanpa izin. Saat kuil Tempest terbuka, dia merasakannya dan langsung terbang ke sana. Namun, dia terhalang oleh Sungai Ruo dan tidak bisa terbang ke sana. Butuh usaha keras untuk menyeberangi Sungai Quicksand. Ketika dia melihat keadaan kuil Tempest yang menyedihkan, dia menjadi marah. Kalau bukan karena kuil Tempest di bawah, dia pasti sudah menghancurkan mereka menjadi pasta daging dengan tongkatnya. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Ia langsung merasakan kekuatan dewa. Ini bakal jadi besar. Bolehkah aku berpura-pura bahwa aku hanyalah seekor kilin kecil yang polos, tidak bersalah, dan baik hati yang sedang lewat? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kilin adalah binatang yang baik hati dan tidak akan melakukan hal jahat. Namun, jika Dewa Sangha tahu bahwa aku adalah Li Qingshan, aku khawatir mereka akan menjadi gila. Kepala biara Yangon jatuh ke tanah. Yang mulia, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Li Qingshan. Kamu, Li Qingshan memuntahkan seteguk darah. Li Qingshan, mata sang Dewa Sangha menyipit. Dia segera melihat identitas kilin itu. Jadi itu kamu. Petik 2. Li Qingshan tertawa datar. Ini aku. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, bos. Hei, karena kita semua tinggal di kuil yang sama, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Sebenarnya, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Tidakkah Anda berpikir demikian, Tuan Yangon? Sang Dewa Sangha tiba-tiba menahan amarahnya dan melemparkan tongkatnya. Dua suara keras terdengar. Li Qingshan menghela napas lega. Ia tidak menyangka berteman dengan Dewa Sangha akan berhasil. Chapter 1585. Jenius 1 detik ingat jika Anda ingin pergi. Suonet menyediakan novel-novel menarik untuk Anda baca. Sudut mulut Li Qingshan berkedut. Sialan, kali ini kita tamat. Melihat kepala biara Yangon lagi, dia sudah menutup matanya dan menunggu untuk dibantai. Bajingan, kaulah yang membawaku ke tempat terkutuk ini. Bertanggung jawablah. Namun, dia harus mengakui bahwa jika dia tidak mencari kematian dengan mencium bunga teratai itu dan mengubah kuil Lei Yin Agung menjadi seperti ini, Dewa Garan mungkin tidak akan begitu marah. Mungkin itu hanya akan memberinya pelajaran. Namun sekarang sudah terlambat. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya kekuatan ilahi? Ketika Tuhan yang sejati murka, bumi akan runtuh dan gunung-gunung akan runtuh. Setelah berdoa kepada Sang Buddha Tathagata, kulit putih dan lentur Dewi Garan berubah menjadi merah seperti lahar. Wajahnya yang awalnya lembut kini berubah ganas seperti roh jahat. Matanya yang berwarna merah darah melebar saat dia perlahan menurunkan pandangannya. Ledakan. Pupil mata Li Qingshan mengecil saat dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Kakinya lemas dan dia hampir berlutut di tanah. Akan tetapi, batu bata di bawah kakinya tidak retak sama sekali, seolah-olah itu hanya ilusi. Tidak, ini bukan ilusi. Inilah penindasan hukum. Setelah menjadi dewa sejati, dia sudah bisa mengendalikan hukum, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan mantra. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan dan martabat yang besar. Sebagai dewa pelindung, Dewa Biru telah membunuh banyak sekali iblis jahat. Aura mengerikannya adalah salah satu yang terkuat di seluruh sekte Buddha. Hei, makhluk jahat, serahkan nyawamu. Teriakan yang dahsyat, bagaikan gemuruh guntur, auman singa yang marah. Jantung Li Qingshan bergetar hebat. Organ-organ dalamnya bergeser dan hati serta kantong empedunya terasa seperti akan terbelah. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya, dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Lion's Roar juga dikenal sebagai teknik Lion's Roar. Itu adalah salah satu teknik sihir yang paling umum dalam agama Buddha. Tidak hanya dapat digunakan oleh banyak kultivator, tetapi juga merupakan teknik umum yang bahkan dapat digunakan oleh para ahli Jianghu dengan sedikit kekuatan batin. Namun, ketika dilepaskan oleh Dewa Sejati, menggunakan hukum tak berwujud sebagai media, daya rusaknya begitu besar sehingga bahkan tubuh Dewa Iblis Li Qingshan tidak dapat menahannya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menyembunyikan roh primordialnya di bagian terdalam dunia kecil, ia mungkin telah dihancurkan oleh raungan itu. Cinta pergi kecil katakan bersih. Itu. Namun, badai itu tidak merusak sehelai rumput atau pohon pun di kuil petir besar. Kepala biara Yangon, yang berada di dekatnya, hanya mendengar suara gemuruh. Melihat Kirin bergoyang dan menolak untuk jatuh, Dewa Biru sedikit terkejut. Melihat kuil Lei Yin Agung telah hancur, dia menjadi marah. Dia tampak seperti hendak membunuh iblis, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mengira bahwa seorang jenderal ilahi yang baru saja mengalami 6 kesengsaraan surgawi akan langsung jatuh ke tanah, tetapi dia masih mampu bertahan. Namun, wajahnya menjadi gelap. Dia hanya sedang berjuang di ambang kematian. Terimalah takdirmu, kata Zhang Xuan sambil mengulurkan tangannya ke depan. Penglihatan Li Qingshan menjadi gelap, seolah-olah awan gelap menutupi kepalanya. Di bawah tatapan mata itu, tekanan itu tidak melemah sedikit pun, malah menjadi lebih berat. Seolah-olah dia terjebak dalam sangkar tak kasat mata dan terluka parah, tidak mampu melawan. Ini adalah jurang pemisah antara manusia dan dewa. Di telapak tangan dewa, binatang dewa kilin itu seperti babi atau anjing. Inikah asal mula mimpi buruk itu? Ketakutan itu, kemarahan itu, keputusasaan itu. Resepnya masih sama, dan baunya masih sama yang familiar. Raung, Kirin meraung, dan semua binatang meraung serempak. Pada saat hidup dan mati ini, iblis sapi, iblis harimau, dan iblis kera, yang telah berasimilasi dengan dunia ini dan berangsur-angsur mundur, semuanya kembali ke keadaan semula. Mereka menjadi binatang buas yang terobsesi, keras kepala, dan haus darah.
Gemuruh. Jari-jari Dewa Biru tertutup. Dalam sekejap, keempat kuku kirin melayang ke udara, menerobos sangkar tak kasat mata, dan melompat keluar dari sela-sela jari. Dewa Indigo sedikit terkejut. Cakar pembunuhnya meleset. Sebagai dewa dari Dewa Biru, ia ahli dalam pertarungan. Dalam hal kemampuan bertarung, ia bahkan lebih baik daripada Arhat dan dewa sejati biasa. Terlebih lagi, di kandang Western Paradise, dia dapat dengan mudah menangkap segala jenis iblis hanya dengan tatapan, teriakan, dan cengkeraman. Tetapi baru saja, hukum langit dan bumi berfluktuasi secara aneh, sehingga merusak hukum yang dikendalikannya. Bahkan sekarang pun masih berfluktuasi, seperti riak-riak yang menyebar keluar, tetapi juga seperti pusaran air yang berputar ke dalam. Di tengah riak dan pusaran air itu adalah Li Qingshan. Setelah lolos dari kematian, hati Li Qingshan dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah kegembiraan karena hidup. Dia membuka mata dewa di dahinya dan melihat perubahan hukum dunia, yang membuatnya semakin yakin akan spekulasinya. Penampakan asli dunia ini adalah surga Qilin, yang legendaris. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan umat Buddha untuk mengubah tempat ini menjadi apa yang disebut surga barat, asal-usul, dunia tidak dapat diubah semudah itu. Bunga teratai merupakan perwujudan dari asal-usul yang dipadatkan oleh Sang Buddha. Mungkin untuk melindungi kuil tempes, tetapi juga merupakan metode penindasan. Dia menyebabkan bunga teratai layu, memperoleh asal-usul, dan melepaskan asal-usul, mengembalikan surga barat ke surga Qilin. Dunia melindunginya. Kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Anak takdir, bukan, sang penguasa. Sama seperti kura-kura roh yang menjadi penguasa Ruins End. Ini bukan kandang Dewa Biru, tapi kandangnya sendiri. Meskipun ini tidak cukup untuk menutupi perbedaan di antara mereka berdua, ini memberinya secercah harapan. Dia tidak berusaha melarikan diri dari kuil tempes. Sebaliknya, dia melompat ke aula besar. Ini adalah aula terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Langit-langitnya tampak lebih tinggi dari langit, dipenuhi mural-mural yang indah. Ada dewi-dewi, naga-naga, gajah-gajah, kuil-kuil, kitab suci, dan sebagainya. Semuanya diselimuti awan-awan yang kabur. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat semuanya, dan dia langsung merasa tidak berarti. Patung-patung dewa, bodhisattva, arhat, raja surgawi, raja kebijaksanaan yang tinggi dan agung, semua dewa agama Buddha hadir. Mereka tampak berpikir mendalam, diam dengan mata tertutup, atau berseri-seri karena gembira. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, hidup dan tampak nyata. Dewa biru itu hanya bisa duduk di ujung meja di sini. Di bawah tatapan mata dewa, seberkas cahaya menembus langit-langit dan memasuki patung itu. Mata itu bersinar terang, melotot ke arahnya dengan marah. Apakah semua dewa dan Buddha memperhatikanku? Pikiran itu membuatnya takut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, aku sudah sampai sejauh ini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Aku akan mati dengan telur-telurku di langit, dan aku akan hidup selama puluhan ribu tahun jika aku tidak mati. Sebaliknya, ia menganggapnya menarik dan tak dapat menahan tawa seperti monyet yang sombong. Bagi kera iblis, tak ada yang tak bisa dijadikan bahan candaan. Patung dewa biru itu tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya dan berjalan turun dari altar sambil membawa dua tongkat di tangannya. Dengan langkah kaki yang berat, patung itu mendekat dengan aura pembunuh, ingin mengusirnya keluar dari aula besar. Tekanan berat masih ada di mana-mana, tetapi di bawah perlindungan hukum langit dan bumi, itu tidak cukup untuk menahannya di tempatnya. Namun, dia tahu betul bahwa dia bahkan tidak sanggup menghadapi patung dewa ini. Jika saja lebih banyak dewa dan Buddha yang turun, pemandangannya akan menjadi begitu indah. Akan tetapi, mungkin karena kuil tempes disegel oleh Buddha Gautama, yang memutus hubungan dengan dunia luar, patung-patung dewa itu tetap tidak bergerak, hanya diam memperhatikannya. Dia berguling dan menghindari kedua gada itu dalam keadaan menyedihkan. Dia berubah kembali ke wujud manusianya, memutar matanya, dan menunjuk patung dewa biru. Berhenti, jika kau berani melakukan gerakan lain, aku akan menghancurkan tempat ini menjadi berkeping-keping. Sambil berkata demikian, dia menendang arhat beralis panjang di sampingnya. Dengan suara keras, dia menghancurkan lubang besar di tanah, dan alisnya yang panjang juga patah. Berhenti, kau keluar dari sini. Raungan marah dewa biru bergema di kubah, tetapi ia tidak berani bertindak gegabah karena takut memecahkan vas. Lebih baik kau keluar dari sini. Li Qingshan meraih patung sang harama dan melemparkannya keluar pintu dengan kejam sebelum menutup pintu di belakangnya. Saat ini, dia sudah sampai di bagian dalam aula besar. Dia menatap Buddha Gautama di tengah dan tiba-tiba tersenyum. Di luar aula, Dewa Biru dengan marah bertanya kepada Kepala Biara Yangon, apakah Anda membawanya ke sini? Kepala Biara Yangon tersenyum getir. Ya, itu saya. Kenapa kamu melakukan ini? Saya salah. Kepala Biara Yangon menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi semakin tua. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Kalau hanya sekedar membuka segel tanpa izin, dia bisa menanggung dosanya. Namun, pada titik ini, Li Qingshan tidak bisa lolos dari kematian. Dia tidak bisa bersembunyi di dalam selama sisa hidupnya, jadi dia hanya mengulur waktu. Dia menghela napas panjang. Qingshan, ini semua salahku. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan pintu masuk aula besar itu hancur berkeping-keping. Li Qingshan bergegas keluar dari dalam, berubah menjadi dewa iblis yang berdiri setinggi gunung. Dia menyandera patung Buddha besar itu dengan satu tangan dan melingkarkan tangannya yang lain di leher Buddha itu. Dia berteriak dengan marah, lepaskan aku. Kepala Biara Yangon tercengang. Li Qingshan meliriknya. Hei, aku hampir lupa padamu. Jangan panik, aku punya sandera. Dia berteriak marah pada Dewa Biru, lepaskan kami.
Wajah Dewa Biru itu berubah, dan dadanya naik turun. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah mengolah pikirannya seumur hidup, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Chapter 1586. Apakah menurutmu aku berani? Li Qingshan mencibir. Kurang dari. Dewa Biru itu terkejut. Pemuda ini sama sekali tidak takut. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tahukah kamu apa arti patung Buddha di kuil tempes ini? Li Qingshan melihat sekeliling dan menjawab dengan tenang, sebuah kuil bobrok dan sebuah patung tanah liat. Kuil petir agung memang sudah bobrok. Namun, dibandingkan dengan suasana aslinya yang hening dan tenang, rumputnya sekarang tumbuh tinggi, burung bulbul berterbangan, dan pepohonan memberi keteduhan. Kuil itu tampak penuh kehidupan. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit dan bersinar. Para bodhisattva dan arhat duduk dengan tenang dalam cahaya yang berbintik-bintik. Mereka tampak memiliki suka dan duka manusia. Hanya patung Buddha yang disandera Li Qingshan yang masih mempunyai senyum tipis di wajahnya. Dong. Ia mengetuk kepala patung Buddha itu. Kau salah, itu bukan patung tanah liat, melainkan emas. Namun, bagiku, emas tidak ada bedanya dengan lumpur. Begitu, amarah sang Dewa Biru pun sirna. Kemarahan Dewa Sang Harama pun berubah menjadi pengertian. Kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk memfitnah sekte Buddha, tetapi merupakan pikiran yang paling tulus. Sikap ini, terlalu familiar. Di luar lautan luas, sepasang mata emas itu mengamati semuanya tanpa suara. Dia tertawa. Orang tua Buddha, ini harimu. Pemuda ini terlalu menarik, sangat menarik. Pemuda ini lebih berbahaya daripada iblis di domain iblis. Kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dewa Biru itu tiba-tiba mengambil keputusan. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke langit. Melapor kepada yang terhormat, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Saya tidak dapat melindungi 3 harta karun itu. Tunggu, aku hanya bilang, kau tak perlu menganggapnya serius. Ekspresi Li Qingshan membeku. Dia sudah menebak apa yang akan dikatakan Dewa Biru selanjutnya. Trik ini lagi. Anda adalah dewa pelindung agama Buddha. Apa yang terjadi dengan iman? Kepala biara itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebuah kuil bobrok dan patung tanah liat. Li Qingshan tidak menunggu Dewa Biru itu membalik meja. Dia memeluk patung Buddha itu erat-erat, memutar pinggangnya, dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Pergi. Suara mendesing. Patung Buddha Tathagata melesat lurus ke angkasa, melintas tepat di depan Dewa Kalan. Jika patung itu hanya bayangan, orang akan mengira bahwa Buddha telah memanifestasikan rohnya. Pada saat yang sama, kaki Li Qingshan menghentak tanah. Ia meraih kepala biara Yangon dan terbang ke angkasa. Begitu ia melompat dari tebing, ia membentangkan sayapnya dan bersiul di udara. Dewa Biru terbang ke langit dan memegang patung Buddha Tathagata di tangannya. Dia tidak bisa menahan napas lega. Meskipun dia sudah mengambil keputusan, tetap yang terbaik adalah tidak merusak patung Buddha itu. Mata dewanya bagaikan kilat, menyapu dengan dingin. Makhluk jahat, waktumu telah tiba. Li Qingshan merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia menggigil dan menoleh ke belakang. Dewa Biru turun dari langit dan dengan hormat mengembalikan patung Buddha ke aula kekuatan besar. Dia sama sekali tidak cemas. Dia akan mampu mengejarnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin seorang jenderal ilahi bisa lebih cepat daripada dewa sejati? Terlebih lagi, ini adalah surga barat, jadi kemana dia bisa melarikan diri? Semudah menangkap kura-kura dalam toples. Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Li Qingshan sangat menyadari hal ini. Kejahatan muncul di hatinya, dan kemarahan tumbuh di hatinya. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap gunung roh di bawah bulan yang dingin. Dia mengerutkan kening dan membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan wajah harimau yang ganas. Apakah kamu sudah selesai mengutukku? Tatapan aneh melintas di mata Dewa Biru. Anak ini selalu melampaui harapannya. Di bawah tekanan kekuatan ilahinya, dia benar-benar berani berhenti dan berbalik untuk menghadapinya. Keberanian semacam ini, keteguhan hati semacam ini, bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang jenderal ilahi. Niat membunuh Dewa Biru semakin kuat. Jika dia tidak membunuhnya di sini hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Dia mengarahkan tombaknya ke arah Li Qingshan. Makhluk jahat, apa yang bisa kau lakukan padaku? Saya akan tahu setelah saya mencoba. Li Qingshan meraih token penggeser gunung dari balik jubahnya. Dia melambaikannya ke arah gunung roh. Dalam sekejap, suara keras mengguncang langit dan bumi. Di bawah bulan yang dingin, gunung roh sebenarnya mulai runtuh perlahan dan menekan Dewa Biru. Dewa Biru tercengang. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang jenderal ilahi memiliki kekuatan seperti itu? Sekarang kau bisa membungkuk lagi. Li Qingshan mencibir dan mengangkat alisnya. Dia meniru suara Dewa Biru dan berkata, maafkan murid ini karena tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi kuil petir besar. Wah, hahaha. Petik 2. Dewa Biru hanya bisa menyaksikan gunung itu menekannya. Jika dia ingin menghindar, dia bisa, tetapi ini adalah gunung roh. Melindungi kuil Nalada adalah misi pertamanya. Setiap batu bata, setiap ubin, setiap helai rumput, setiap pohon di sini dipercayakan dengan aspirasi dan kemuliaan yang besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Dia meraung marah. Bukan saja dia tidak melarikan diri, tetapi dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan menggunakan dadanya untuk menekan gunung yang runtuh. Dia menggunakan seluruh kekuatan ilahinya untuk menopang gunung roh. Kepala biara Yangon menatap pemandangan ini dengan linglung. Tiba-tiba, air mata mengalir dari matanya. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin membantu Dewa Biru. Gemuruh. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan,
pagoda yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan patung serta mural hancur berkeping-keping. Urat-urat di dahi Dewa Biru menggelembung. Otot-ototnya menggelembung saat menekan gunung roh, mencoba menahannya agar tetap tegak. Namun, ia malah menghancurkan lebih banyak pagoda. Matanya hampir keluar dari rongganya saat ia menggertakkan giginya. Li King Shan. Raungan singa ini penuh dengan kekerasan. Li Qingshan terlempar, tulang-tulangnya retak dan penuh retakan. Dia memuntahkan seteguk darah. Bagus sekali, akhirnya kau ingat namaku. Sekalipun aku harus mati di sini hari ini, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Bumi, api, angin, air, lembu, harimau, bersisik, dan kura-kura. Dunia kecil berputar dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam token penggeser gunung. Dia melambaikannya ke arah gunung roh. Jatuh. Gunung roh terus runtuh. Dewa Biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Matanya terbelalak putus asa saat samar-samar melihat sosok yang sangat besar di belakang Li Qingshan. Sepasang mata kuning jernih seperti singa menatapnya. Santo agung dari gunung yang bergerak. Di negeri yang jauh, sepasang mata emas itu berkedip. Singa bodoh. Tanpa sadar ia berhenti tersenyum. Kakak keempat. Kepala biara Yamon tidak dapat menahannya lagi. Dia berteriak, Li Qingshan, berhenti. Berhenti. Jika terus seperti ini, semuanya akan hancur, hancur. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Tanpa disadari, dia telah menjadi setua Li Qingshan saat mereka pertama kali bertemu. Li Qingshan melepaskannya. Biksu, aku akan melawannya sampai mati. Lari, sebarkan kebenaran tentang apa yang telah Anda temukan, dan perjalanan kami tidak akan sia-sia. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditemukan kepala biara Yamon di kuil tempes yang telah sangat mengguncangnya, hal itu pasti merugikan Sekte Buddha. Tidak, saya tidak bisa. Kepala biara Yamon tampak ketakutan. Li Qingshan menatapnya. Kalau begitu, datanglah dan bunuh aku. Ini adalah cara paling sederhana untuk melindungi Gunung Roh dan Sekte Buddha. Dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam token penggeser gunung. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Saya tidak bisa. Kepala biara Yamon menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus melakukan ini? Li Qingshan melangkah maju. Token penggeser gunung ditekan inci demi inci. Dia bertekad untuk melawan para dewa. Di bawah tekanan kedua kekuatan dewa ini, Gunung Roh itu perlahan-lahan hancur dan runtuh. Dewa Biru meraung marah dan menolak menyerah. Ia terkubur oleh jutaan ton batu. Gunung Roh runtuh. Aula utama, pagoda, menara lonceng. Sang Dewi, Gajah Naga, Sutra. Sang Bodhisattva, Sang Arhat, Sang Raja Kebijaksanaan. Chapter 1587. Kepala biara Yamon memejamkan matanya karena kesakitan. Amitabha. Gunung spiritual runtuh, dan gunung-gunung salju di sekitarnya juga runtuh. Gemuruh bergema di dunia. Tangan kanan Li Qingshan terkoyak, dan token penggeser gunung di tangannya berwarna merah. Gemetar tak terkendali. Ia memegang pergelangan tangannya dengan tangan kirinya dan perlahan menurunkan lengan kanannya. Ia menghela napas panjang. Namun, ia tidak dapat melarikan diri dari tanah suci kebahagiaan tertinggi. Segalanya sia-sia. Dewa Sang Harama tidak mengalami pukulan yang fatal. Hanya masalah waktu sebelum ia terbebas dari tanah dan bebatuan. Ledakan. 10.000 ton tanah dan batu terlempar ke langit, dan sebuah tangan terjulur dari reruntuhan. Tiba-tiba, ia menekan tanah, menopang tubuhnya yang agung. Jutaan ton tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan tanah bergemuruh. Mata Li Qingshan berkedut, lalu dia tersenyum. Dewa itu benar-benar hebat. Dewa Sang Harama bersikeras memegang gunung spiritual, yang setara dengan dihantam di wajah oleh gunung spiritual. Kekuatannya sungguh mengerikan. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Token penggeser gunung hanya bisa mengendalikan gunung-gunung di dunia. Token itu tidak berpengaruh pada gunung yang runtuh. Itu di luar hukum alam. Biksu, ada sesuatu yang lupa kutanyakan. Dari mana binatang-binatang iblis itu berasal? Li Qingshan tiba-tiba mendapat ide. Jangan bilang mereka juga dibawa ke sini oleh Buddha. Sekarang setelah dipikir-pikir, kepala biara Yamon telah membawanya ke kota itu. Dia jelas telah meramalkan bahwa akan ada binatang buas dan ingin membangkitkan ingatannya. Sebelum monster-monster itu datang, ada beberapa penjaga yang mulai membubarkan kerumunan dan membunyikan alarm. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Jalannya selalu terhubung. Jika binatang iblis bisa datang, aku bisa pergi. Secercah harapan menerangi jalan di depan. Mereka akan muncul pada tengah malam, tetapi begitu disinai matahari, mereka akan menghilang. Adapun sisanya, saya tidak yakin. Ucapan kepala biara Yamon tidak jelas. Jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tengah malam, tidak heran bel berdentang 12 kali. Mata Li Qingshan berbinar. Ia segera memahami inti persoalannya. Sinar harapan itu menjadi semakin menyilaukan. Tengah malam adalah awal dari yang, tetapi juga merupakan waktu yin yang ekstrim. Pasti ada celah dalam modifikasi Buddha terhadap surga kilin ini. Kalau tidak, tidak akan ada alasan bagi binatang iblis untuk masuk. Dia masih tidak tahu bahwa karena layunya bunga teratai di kolam, binatang ajaib berkeliaran di mana-mana di Elysium. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Saat itu hampir tengah malam. Masih ada sekitar 1 jam lagi. Inti masalahnya sekarang adalah bagaimana bertahan sampai saat itu. Punggung Gunung Dewa Biru telah bangkit dari reruntuhan. Jangankan 2 jam, 1/4 jam pun sudah cukup untuk membunuhnya 100 kali lipat. Ledakan. Kepala Dewa Biru muncul dari tanah dan meraung, Li Qing. Sebuah gunung besar datang berhadapan dan dengan suara dentuman, kepala dan punggungnya terbanting keras ke tanah dan bebatuan.
Gunung. Li Qingshan mengucapkan kata terakhir atas namanya, lalu meletakkan medali pemindah gunung di tangannya. Kalau dia kena Lion's Roar lagi, walau dia tertegun sesaat saja, dia pasti mati. Dari 3 gunung yang diberikan oleh Sang Bijak Agung Penggeser Gunung, puncak tebing kuning telah menghancurkan hantu abadi tanpa bunga hingga mati, dan ini adalah gunung taring serigala yang kedua. Tidak seperti Gunung Numinous, ketiga gunung ini merupakan khazanah dharma bawaan yang telah disempurnakan dan mengandung kekuatan hukum. Bahkan Dewa Biru pun mengalami sakit kepala hebat setelah menerima pukulan seperti itu. Ada retakan di punggungnya, seolah-olah telah patah. Khususnya, ia merasa tercekik, dan organ-organnya tergeser. Ia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Amitabha, kakak keempat, tolong jaga kami. Li Qingshan berkata kepada kepala biara Yangon, jangan terlalu dipikirkan. Itu hanya gunung. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Terlebih lagi, karena mendarat di reruntuhan Gunung Numinous, Gunung Taring Serigala ini bahkan lebih tinggi dan lebih curam daripada Gunung Numinous. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi bunga dan pepohonan untuk tumbuh lagi, dan puncak gunung akan tertutup salju. Namun, tidak akan ada lagi mural dan patung yang berantakan. Yang ada hanyalah hamparan putih bersih. Kepala biara Yangon tidak dapat menahan diri untuk menertawakan lelucon ini. Ia menatap kosong ke arah Gunung Taring Serigala dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Ia bergumam, gunung datang dan pergi, bunga gugur dan mekar. Keberhasilan, tempat tinggal, kehancuran, dan kekosongan, tiada pengecualian. Li Qingshan tidak dapat memahami gatanya dan mati-matian memikirkan tindakan balasan. Pertama, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan jarak di antara mereka dan terbang puluhan ribu mil sekaligus. Namun bagi dewa, jarak tak berarti apa-apa ketika harus mengecilkan bumi hingga 1 inci dan menjadi begitu dekat namun terpisah oleh jarak yang amat jauh. Selanjutnya, dia akan lari ke kota besar dan menggunakan warga sebagai sandera untuk mengancam Dewa Biru. Belum lagi apakah Dewa Biru akan tertipu, dia tidak rela melakukan hal bodoh seperti itu. Atau dia juga bisa menggunakan pedang perunggu kuno yang misterius untuk membunuh Dewa Biru saat dia tidak bisa bergerak. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah membunuh dewa? Dia memikirkan beberapa tindakan balasan dan menolaknya satu persatu. Setelah memikirkannya, hanya ada satu metode yang mungkin berhasil. Biksu, aku harus pergi. Apakah kau ingin ikut denganku? Lupakan saja. Aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Bagaimanapun, Dewa Biru pasti akan datang mencariku. Tidak akan sulit bagimu untuk bertahan sampai tengah malam. Mari kita berpisah. Tunggu. Kepala biara Yangon mengeluarkan sebuah buku dari dadanya dan memberikannya kepada Li Qingshan. Jika Anda dapat melarikan diri hidup-hidup, mohon berikan ini kepada penerus Whitebone. Li Qingshan mengambil buku itu. Buku itu terlipat tipis dan tidak ada nama di sampulnya. Ketika dia membukanya, tidak ada sepatah kata pun di dalamnya. Buku apa ini? Namun kepala biara Yangon berkata, saya juga harus pergi. Ia tidak terbang, tetapi duduk dalam posisi lotus di udara dengan kedua telapak tangannya saling menempel. Wajahnya yang tua bersinar terang, jernih dan transparan, seolah-olah ia telah meletakkan beban yang berat. Ekspresinya tenang dan ia terdiam. Li Qingshan tertegun. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang, bersama dengan rahasia yang ia temukan di biara petir besar. Hei, mudah bagimu untuk pergi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih untuknya. Gunung Gading Serigala di kejauhan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ia memasukkan buku itu ke dalam dadanya dan kebetulan menyentuh sesuatu. Seketika, ia teringat sebuah cerita. Ia terbang ke puncak gunung Wolf Ivory dan meludah ke dinding batu. Jalan. Dengan sekali hentakan, dia menempelkan surat yang bertuliskan mantra terang agung di atasnya. Gunung itu masih berguncang hebat, dan surat itu perlahan-lahan meluncur turun. Ya, semua dongeng itu bohong. Li Qingshan berbalik dan melarikan diri, menghilang di cakrawala dalam seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas sungai Ruoshui lagi. Dia merasa hampa di sekelilingnya dan langsung terjatuh. Namun, inilah tujuannya. Begitu dia masuk ke dalam air, dia berubah menjadi kura-kura roh. Dengan bunyi plop, dia menyelam ke kedalaman sungai Ruoshui yang bergelombang. Dia memilih tempat untuk bersembunyi dan menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya. Dia menyembunyikan semua auranya dan menyembunyikan semua takdirnya. Pada saat yang sama, klon cermin melesat ke langit, membawa aura dan takdirnya. Ia melewati 3.000 sungai Ruoshui dan terbang ke kejauhan. Masih ada lebih dari 1 jam sebelum tengah malam. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dengan bakat kura-kura roh berdarah murni, dia bisa menyembunyikan dirinya sampai akhir. Si pengecut akan mengikuti kata hatinya. Chapter 1588. Kura-kura roh itu bersembunyi di dasar sungai pasir hisap, menyatu dengan air. Kura-kura itu seperti batu berat yang telah terkubur selama 1000 tahun. Kura-kura itu tidak memiliki aura, tidak memiliki takdir, tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan. Kura-kura itu terpisah dari segalanya, menghindari semua masalah di dunia fana. Li Qingshan tampaknya juga melupakan tubuh utamanya, mencurahkan seluruh perhatiannya pada klonnya. Angin kencang bersiul melewati telinganya saat ia dengan cepat mendekati cakrawala, melintasi ribuan kilometer tanah suci dalam satu tarikan napas. Baik itu kota, alam liar, hutan, atau danau, semuanya berubah menjadi warna-warna cemerlang, kota kuning, alam liar hijau, hutan hitam, dan danau biru. Warna-warnanya bercampur dan terjalin, terus berubah. Itu cukup membuatnya pusing. Namun, dia tidak berani bersantai sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah terus mendorong lebih keras dan lebih keras lagi.
Jika sayap burung Phoenix goyah bahkan untuk sesaat, sayap itu akan terkoyak-koyak oleh angin yang datang. Meski begitu, klon tersebut perlahan hancur dan runtuh dari dalam. Dengan pencapaian besar kura-kura roh, ia dapat menuangkan semua kekuatannya ke dalam klon cerminnya. Namun, klon tersebut tidak dapat memiliki kecepatan reaksi dan ketangguhan tubuh utamanya. Bahkan jika ia memiliki kekuatan, ia tidak dapat melepaskannya sepenuhnya. Namun, ini sudah cukup. Dia bisa menganggap yang palsu sebagai yang asli. Dia tidak perlu bereaksi cepat, juga tidak perlu bertahan terlalu lama. Dia hanya perlu melarikan diri selama 1 jam. Dasar sungai berguncang. Jika dia tidak merasakannya dengan saksama, dia tidak akan merasakannya sama sekali. Gunung taring serigala runtuh. Dewa Samara akhirnya terbebas dari tatapan mata kuning jingga itu. Baju sirahnya rusak, dan punggungnya memar, berlumuran darah. Ia tampak agak menyedihkan. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Li Qingshan melarikan diri. Makhluk itu tidak meraung atau melolong. Sebaliknya, makhluk itu tampak sangat tenang. Sikap yang ditunjukkan bukan lagi merendahkan dan membersihkannya. Sebaliknya, sikap tersebut memperlakukannya sebagai orang yang setara, atau bahkan seperti menghadapi musuh besar. Sejak medali pemindah gunung muncul, kesengsaraan besar dunia akan turun sekali lagi. Bukan untuk patung-patung ini, bukan juga untuk biara petir besar, tetapi untuk seluruh sekte Buddha. Li Qingshan, kamu harus mati di sini. Matanya bagaikan kilat, melintasi cakrawala dalam sekejap dan mengunci Li Qingshan yang berada ribuan kilometer jauhnya. Dia memegang tongkatnya terbalik dan melangkah maju. Dia telah tiba di tepian pasir hisap. Setelah itu, dia menghabiskan beberapa waktu menyeberangi sungai dan melangkah lagi, tiba di 1.500 km jauhnya. Dengan kecepatan 3.000 mil per langkah, ia menyeberangi gunung, sungai, dan danau, mengejar Li Qingshan. Tiba-tiba, sebuah kota besar yang membentang ratusan mil muncul di cakrawala. Di sanalah ia akan mendarat selanjutnya. Dia hanya perlu memperlambat sedikit atau mengambil jalan memutar untuk menghindari kota ini. Namun, dia tidak ragu sedikit pun. Dengan 1 langkah memasuki kota, dia menghilang di balik cakrawala. Hanya jejak kaki yang tertinggal, dan gempa bumi dahsyat pun terjadi. Banyak rumah dan bangunan runtuh, dan suara ratapan terdengar di mana-mana. Dewa Biru melangkah ke 8 langkah. Ia sudah berdiri di depan Li Qingshan. Ia menyilangkan tongkatnya di depannya dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Ledakan. Tanpa ruang gerak, avatar cermin itu meledak seperti gelembung. Di bawah air, Li Qingshan membuka matanya dan juga terkejut. Bahkan jika itu tubuh asliku, aku tidak dapat menahan serangan ini. Bahkan Nirvana Phoenix tidak berguna. Inilah perbedaan antara dewa dan manusia. Begitu dia ditemukan, dia akan mati. Kurang dari 1/4 jam telah berlalu dan dia harus bertahan setidaknya selama 45 menit lagi. Dewa Biru mengerutkan kening dan memejamkan matanya. Pikirannya bagaikan kilat. Ia segera terbuka dan menangkap seutas benang takdir. Bersembunyi di air, ya, air. Dia kembali ke tepian pasir hisap dalam beberapa langkah. Melihat air yang keruh dan bergelombang, petunjuk itu pun terungkap. Jika itu adalah sungai biasa, ia dapat membersihkannya dengan lambaian tangannya. Namun, air ini bukanlah air biasa. Bahkan orang yang abadi pun akan merasa sulit untuk menyeberanginya. Semua mantra dan kemampuan dibatasi. Itu memang tempat terbaik untuk bersembunyi. Apakah kamu satu-satunya yang punya avatar? Dewa Biru mendengus dingin. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi jutaan dewa biru kecil. Mereka bergegas masuk ke dalam air, dan permukaan air segera naik. Karena kemampuannya tidak berguna, maka ia akan menggunakan metode yang paling primitif untuk mencarinya. Ia akan mencarinya inci demi inci di dalam air. Hati Li Qingshan bagaikan lautan dalam. Dia diam dan tidak bergerak. Dia tidak terkejut, marah, atau takut. Sungai itu meluap dan mengalir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kuartal demi kuartal, semakin mendekati tengah malam. Yin berkembang pesat dan Yang memudar. Kegelapan semakin pekat, seolah-olah mereka telah kembali ke reruntuhan akhir. Dewa Biru mencari lebih dari separuh sungai dan dengan cepat mendekati posisi Li Qingshan. Pada saat ini, setiap detik terasa lambat dan lamban. Masih ada 1/4 jam tersisa. Pasukan Dewa Biru mengikuti dasar sungai dan sudah 10 mil jauhnya. 10.000 kaki, 3.000 kaki, 100 kaki, menemukannya. Jutaan Dewa Biru berteriak serempak, mengguncang air dan menyebabkan gelombang besar melonjak. Li Qingshan menghunus pedangnya dan berdiri, membelah ombak yang mengamuk. Pedang Ki itu dingin, dan dengan satu tebasan, hampir 1.000 Dewa Biru kecil musnah. Namun, ini hanya setetes air di lautan. Dalam sekejap, semua avatar bergabung menjadi satu dan melihat ke bawah dari awan. Tunggu, ada yang ingin kukatakan. Teriak Li Qingshan, berharap bisa mengulur waktu sedikit lagi. Ya, sedikit lagi saja sudah cukup. Akan tetapi, yang menjawabnya adalah persilangan dua gada. Serangan dahsyat itu belum juga mendarat, tetapi suara dua gada yang beradu telah membuat roh primordialnya bergetar. Ia hampir tidak mampu memegang pedang perunggu kuno itu. Hukum langit dan bumi yang tak kasat mata saling terkait dan menutup semua kemungkinan penghindaran. Tidak ada waktu untuk berubah menjadi kilin, tidak ada waktu untuk mengeluarkan token pemindah gunung. Pada saat kritis ini, setiap detik sangat berharga dan sulit diperoleh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya dua kata yang muncul di benaknya, sudah berakhir. Ledakan, 800 mil pasir hisap dan 3.000 mil air terpotong setengah. Li Qingshan mengedipkan matanya dan mengeluarkan bunyi dentuman. Detak jantungnya terdengar seperti guntur. Aku belum selesai.
Waktu terus berlalu. Air sungai yang tadinya mengalir ke angkasa, kini mengalir deras seperti hujan lebat, membasahi dasar sungai yang kosong. Matanya yang hitam memantulkan sosok merah keemasan yang menangkap tongkat pemukul yang turun. Ekspresi Dewa Biru berubah, tetapi tidak peduli seberapa besar otot-ototnya menonjol dan rambutnya berdiri karena marah, gada-gada itu tidak dapat jatuh 1 inci pun. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Kau. Di bawah mahkota bulu burung Phoenix berwarna ungu keemasan, rambut emasnya berkibar seperti matahari. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum, polos seperti bayi yang baru lahir. Mata emasnya seolah melihat kehidupan masa lalu dan masa kininya. Pengkhianat. Raungan marah Dewa Biru mengguncang langit dan bumi, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dalam kemarahannya. Mata emas itu menoleh ke arah Dewa Biru. Ia mengerutkan bibirnya dan melambaikan tongkatnya. Ia mengupil telinganya dengan jari kelingkingnya dan mengeluarkan jarum emas. Dengan lambaian tangannya, ia mengubahnya menjadi pilar dan menusukkannya ke atas, seolah-olah ia ingin melubangi langit. Tubuh Dewa Biru yang bagaikan gunung terlempar, dan tak seorang pun tahu kemana perginya. Li Qingshan hendak melangkah maju, tetapi saat itu sudah tengah malam. Yin dan Yang berubah, dan Yin yang ekstrim melahirkan Yang. Pada saat itu, hukum langit dan bumi di tanah suci kebahagiaan tertinggi tampak melambat. Samar-samar, dia bisa merasakan energi iblis melonjak dan mendengar auman binatang iblis. Di antara langit dan bumi, sarang iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka dan kemudian dengan cepat tertutup. Nak, kaulah yang dipilih oleh si banteng tua. Kau lebih menarik dari yang kukira. Li Qingshan mulai terbiasa dengan tatapan mata merah keemasan itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu adalah wajah tercantik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu bukan ketampanan yang disebut dunia sekuler, tetapi semacam kecantikan yang tanpa celah. Sebuah gua iblis tiba-tiba terbuka di bawahnya. Ia ragu sejenak, bertanya-tanya apakah ia harus masuk. Sebuah tangan menekan dadanya dan mendorongnya dengan lembut. Kita akan bertemu lagi. Tunggu. Li Qingshan jatuh ke dalam gua iblis. Kegelapan menutup di depannya, dan sosok merah tua itu menghilang. Dia merasa tersesat. Di atas Ruosui, mata emas itu tiba-tiba melihat ke atas, melalui lapisan awan, langit, dan di balik langit berbintang. Dia tertawa marah. Orang tua Rulai, kesengsaraan sudah di sini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menjebakku. Di bawah pohon Bodhi, sang Buddha berbaring dengan damai. Dia menopang kepalanya dengan tangan kanannya dan membuka tangan kirinya. Seolah mendengar sesuatu, dia menunduk menatap telapak tangannya dan menatap sepasang mata berwarna merah keemasan. Tanah suci kebahagiaan tertinggi ada di telapak tangannya. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan dia tersenyum. Dia menegakkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Ada batu bata emas di mana-mana, dan daun-daun emas menari-nari tertiup angin. Angin bertiup dengan irama yang aneh, disertai kicauan burung yang aneh, menenangkan pikiran. Chapter 1589. Di padang pasir yang tandus di alam iblis, tanah tandus itu tidak memiliki kehidupan. Beberapa semak layu bergetar karena angin dingin. Awan yang suram dan menggantung rendah bagaikan kain tebal yang kotor. Bahkan bebatuan pun tercekik, dan telah hancur menjadi kerikil setelah bertahun-tahun bertahan. Sosok itu tiba-tiba muncul dari balik awan dan turun dari langit. Sebelum mendarat di tanah, ia berhenti di udara. Hasil, hujan deras mengguyur wajah Li Qingshan. Dia mengepalkan tangannya dan menatap ke tanah tandus itu. Setelah memastikan tidak ada ancaman, dia perlahan menurunkan tinjunya dan menghela napas panjang. Dia rileks dan membuka tangannya ke langit, membiarkan hujan deras membasahi dirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur yang menggelegar. Tekanan Sangha Dewa terlalu besar. Ditambah dengan asimilasi tanah suci kebahagiaan tertinggi, dia harus selalu tegang. Sekarang, dia akhirnya berhasil lolos. Melawan musuh yang kuat dan menerobos situasi yang sulit. Bukankah itu hebat? Segalanya masih jelas dalam benaknya, terutama sepasang mata emas itu. Begitu jelas hingga seperti merek. Itu membuat darahnya mendidih, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mungkinkah dia seorang pengkhianat? Tidak, mengapa seorang pengkhianat menyelamatkanku? Lagi pula, kita berbeda dari orang-orang di langit itu. Kamu harus percaya, perkataan Resi Agung Yuan Feng masih terngiang di telinganya. Tapi penindasan terhadap para bijak agung pasti ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah dan sedih. Kalimat, kamu harus percaya, itu lebih terdengar seperti dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Selain itu, Dewa Sangha juga menyebutnya pengkhianat. Dia pasti telah memeluk agama Buddha. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Li Qingshan memikirkannya tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Bagaimanapun, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Jika mereka berteman, maka mereka akan bekerja sama untuk melawan para dewa dan Buddha. Jika mereka bermusuhan, maka mereka akan bertarung sampai mati. Bahkan jika posisinya sebagai Old Eight berubah sedikit, transmigrasinya tidak akan sia-sia. Haha, pedang besarku haus. Sayangnya, dia tidak punya pedang sekarang. Dia hanya punya pedang perunggu kuno yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia tidak bisa menggunakannya dengan sembarangan. Dia selalu merasa ada konspirasi di baliknya. Namun, dia tidak sanggup kehilangannya. Sekarang dia akan melawan Qiongqi, dia akan memiliki senjata tambahan yang dapat menyelamatkan hidupnya di saat yang genting. Lupakan saja, mari kita bicarakan ini setelah aku menyelesaikan taruhanku dengan Qiongqi dan melewati kesengsaraan surgawi ke-7. Pada saat itu, aku seharusnya dapat memahami rahasia pedang ini. Bagi para kultivator biasa, menjadi manusia abadi sudah sangat sulit. Jika mereka ingin menjadi manusia abadi sejati, peluang mereka sangat tipis. Bahkan jika mereka menghabiskan 10.000 tahun, mereka mungkin tetap tidak akan berhasil.
Alasan mengapa Li Qingshan begitu percaya diri adalah karena ia memiliki 9 transformasi iblis dan dewa. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, ia mampu memahami keajaibannya. Tidak seperti kultivator biasa, jalannya bukanlah satu-satunya yang tidak berubah. Ketika orang lain merasa sulit untuk berjalan, atau bahkan ketika tidak ada jalan untuk dilalui, ia hanya perlu berpindah ke jalan lain. Ia tidak perlu khawatir tidak memiliki jalan untuk dilalui, dan ia selalu dapat terus maju. Meskipun petualangan di Tanah Suci kebahagiaan tertinggi dapat dikatakan sangat berbahaya, hal itu memungkinkan transformasi Qilin menembus beberapa lapisan. Jika itu hanya meditasi tertutup, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan? Kelihatannya seperti kebetulan, tetapi sebenarnya karena jalan hidupnya terlalu liar. Tidak ada tempat yang tidak bisa ia kunjungi. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kemauan, semangat, dan keberanian yang cukup kuat, dia tidak akan mampu menanggung semua perubahan itu. Singkatnya, hahaha, di tengah badai, pemuda di masa lalu itu sudah menjadi seorang dewa, tetapi jiwa mudanya menjadi lebih mencolok. Aku ingin tahu di mana wanita gila itu, Rongxi. Dia melindungi matanya dan menatap ke kejauhan. Yang dia lihat hanyalah padang pasir yang tak berujung. Wilayah iblis tidak terbatas. Jika dia ingin menemukan Gunung Qingqi, dia membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan. Kalau tidak, kalau dia tanpa sengaja bertemu dengan dewa iblis lain, mungkin tidak akan ada orang bijak agung yang datang menyelamatkannya. Pelajaran terbesar yang dia peroleh dari pertempuran melawan Sang Dewa adalah bahwa dia masih bukanlah lawan dari dewa sejati manapun. Kalau bukan karena Sang Hagat yang berhati-hati dan tidak mau menghancurkan kuil Nalada, dia pasti sudah diturunkan. Dia pasti sudah tamat. Pada akhirnya, ia masih perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan kekuatan. Kemauan, semangat, dan keberanian semuanya dapat diubah menjadi kekuatan, tetapi tidak dapat secara langsung menggantikannya. Akibatnya, dia hanya bisa mengalahkan Qingqi melalui kecerdasannya, bukan dengan kekuatan kasar. Akan lebih baik jika dia berjalan ke kaki Gunung Qingqi tanpa suara dan segera mengeluarkan tablet pemindah gunung, merobohkan Gunung Qingqi dalam satu gerakan. Maka, semuanya akan baik-baik saja. Dia mengeluarkan tasbih tengkorak dalam upaya untuk menghubungi Little N dan membantunya menentukan lokasi Qian Rongxi. Namun, setelah bermain-main dengannya beberapa saat, tasbih tengkorak tidak merespons sama sekali. Mungkin karena dia berada di kedalaman wilayah iblis, dan wilayah iblis tidak berada dalam 6 alam samsara, jadi koneksinya telah terputus. Namun, dia tidak kehabisan pilihan. Matanya berubah menjadi biru tua, menjadi sedalam dunia bawah. Pada saat itu, badai berhenti. Tetesan air hujan melayang di udara, membentuk segi 6 datar di sekitar Li Qingshan. Dengan selesainya transformasi penyuruh, ia mengembangkan beberapa kemampuan bawaan lainnya, termasuk kemampuan ramalan dan telaah. Alasan mengapa ia tidak menyebutkannya satu persatu adalah karena kemampuan-kemampuan ini sudah mulai tertanam dalam dirinya, secara bertahap menjadi semacam naluri. Kemampuan-kemampuan ini seperti perpanjangan anggota tubuhnya, dan tidak ada lagi batas yang jelas di antara mereka. Sebaliknya, semuanya saling terhubung. Kecerdasan penggunaannya bergantung pada satu pemikiran. Misalnya, ramalan yang dia lakukan saat ini pada dasarnya menggunakan semua kemampuan bawaannya. Rasanya seperti mengangkat lengan membutuhkan otak untuk mengendalikannya dan jantung untuk mentransfusikan darah. Bahkan kakinya pun akan terpengaruh. Pada dasarnya, ia harus menggunakan semua organnya. Tidak ada gunanya lagi memberinya nama yang mendominasi seperti cakar hitam gunung hijau. Kepalanya berputar perlahan seperti radar, dan segi 6 terbentuk dari jutaan tetesan yang berputar bersamanya. Matanya yang dalam sedikit beriak, seolah-olah dia bisa menembus ruang tak berujung dan menangkap seutas benang takdir. Tiba-tiba, dia mengunci arah. Aku sudah menemukannya. Badai terus turun, dan dia telah menghilang di balik tirai hujan. Langit segera menjadi gelap. Wilayah kekuasaan iblis selalu memiliki hari-hari yang pendek dan malam-malam yang panjang. Ini adalah kota yang diselimuti kabut. Jalan-jalannya bersilangan seperti jaring laba-laba, dan gedung-gedung pencakar langit berbentuk persegi panjang menjulang dari tanah satu demi satu, tersembunyi di kedalaman awan yang suram. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa tinggi mereka. Itu seperti hutan kelabu. Cerobong-cerobong berbentuk silinder berserakan di sana-sini, menyemburkan asap berwarna-warni yang menyengat seperti napas monster. Asap itu menyatu dengan kabut dan jatuh sebagai hujan. Saat mendongak, hujan tampak berwarna hitam, mendarat di lampu neon yang berkelap-kelip di sudut-sudut jalan. Li Qingshan mengerjapkan matanya karena terkejut. Untuk sesaat, dia merasa seperti kembali ke kehidupan masa lalunya. Namun, ia segera menyadari bahwa semua ini adalah ciptaan mekanisme dan sihir, bukan hasil sains dan teknologi. Gedung pencakar langit adalah pilihan paling alami untuk menampung orang sebanyak mungkin. Terlebih lagi, gedung-gedung pencakar langit ini hanya memiliki bentuk dan warna yang sama. Gedung-gedung itu sangat kosong dan monoton, benar-benar seperti hutan beton. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, orang normal manapun bisa menjadi gila. Ia sudah mulai merindukan Elysium. Ada taman, plaza, dan pasar di mana-mana. Belum lama ini, itu adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Sekarang, pemahamannya telah diperbarui. Kota kelabu ini tidak hanya lebih besar, tetapi juga dapat menampung lebih dari 100 juta orang. Chapter 1590. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah mengenal wanita gila itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mengembangkan sedikit pun kedekatan atau bahkan keakraban dengannya. Yang ada hanyalah rasa jijik yang mendalam. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya, tetapi wanita itu tidak pernah memberinya alasan untuk melakukannya. Sebaliknya, wanita itu telah bekerja sama dengannya berkali-kali, membantunya di saat-saat genting.
Saat ini pun sama saja. Dia harus menemukannya di ibu kota iblis yang sangat besar ini, meskipun jumlah besar umat iblis telah mengacaukan nasibnya. Ia tak dapat menahan diri untuk melambat. Mengandalkan rasa keberadaannya yang masih tersisa, ia bergerak di antara gedung-gedung tinggi. Jalanan sepi, hanya ada sedikit pejalan kaki. Mereka menjaga jarak dengan hati-hati. Li Qingshan merasa aneh. Di masa lalu, kaum iblis kebanyakan berada di medan perang, tetapi sekarang, mereka tampak tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan ki iblis mereka telah diasimilasi oleh ibu kota iblis, jadi tidak ada yang istimewa tentang mereka. Ia menghancurkan genangan air saat pelangi bergoyang dan memercik. Ia berjalan sendirian di malam yang dingin dan hujan. Tiba-tiba, ia merasa agak melankolis. Sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan hal ini. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkannya dengan saksama. Ia teringat kembali pada Elysium, alun-alun yang penuh gairah, dan para pengunjung. Begitu membahagiakan hingga terasa seperti mimpi. Kini setelah ia terbangun dari mimpinya, orang-orang berjalan sendiri-sendiri. Mereka kedinginan dan saling waspada. Kontrasnya terlalu besar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya, ingin mendengar beberapa suara. Dia melebarkan matanya, berusaha menemukan sesuatu. Akibatnya, ia mendengar erangan, kutukan, dan isak tangis yang tak terhitung jumlahnya mengintai di kedalaman hutan. Setiap jendela menyimpan tragedi. Tempat terkutuk ini, tiba-tiba, ia mendengar teriakan seorang wanita minta tolong, disertai suara tawa kejam dan desahan kegirangan beberapa pria di dekatnya. Dia agak tidak sabaran. Baru beberapa saat, dan dia sudah muak mendengar omong kosong ini. Itu sudah cukup untuk membuat orang yang paling saleh pun mati rasa, dan dia bahkan bukan orang yang saleh. Namun, dia sepertinya mendengar sesuatu lagi, jadi dia berbelok beberapa kali dan berhenti di pintu masuk gang yang kotor. Di kedalaman gang, beberapa iblis berbalik. Mereka semua tampak sangat muda. Yang tertua baru berusia belasan tahun, sedangkan yang termuda tampak seperti anak kecil. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kekasaran saat dia mengacungkan belati. Kesal, tidak ada tempat untukmu di sini. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dia memejamkan matanya. Anehnya, setelah mengambil jalan memutar, dia merasa semakin dekat dengan Qian Rongzi. Para iblis langsung marah besar. Mereka mengelilinginya dengan senjata yang berceceran. Ledakan kepalanya. Aku ingin memakan hatinya. Li Qingshan membuka matanya dan mengaktifkan medan kekuatan buminya. Dengan bunyi plop, beberapa kaum iblis roboh karena berat badan mereka sendiri, berubah menjadi setumpuk daging cincang. Dia berdiri diam dan menutup matanya lagi, terus mencari petunjuk baru. Di lorong yang dalam, seorang wanita berjalan keluar dengan gemetar. Dia semuda kaum iblis, cantik dan mungil. Dia juga seorang gadis muda. Dia datang di depan Li Qingshan, dan dengan suara, rip, dia benar-benar merobek semua pakaian robek di tubuhnya, dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan, bagaimana Anda ingin bermain? Aku tidak main-main. Li Qingshan merasa sedikit tidak berdaya. Ekspresi gadis itu berubah. Dia berbalik dan meraba-raba beberapa keping perak yang dihancurkan dari tumpukan daging. Dia juga melepaskan anting-anting dan perhiasannya, berlutut dan mengangkat tangannya, menawarkannya kepada Li Qingshan. Jangan, Li Qingshan menjadi semakin tidak sabar. Gadis itu menjerit dan terhuyung mundur. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Petik 2. Mengapa aku harus membunuhmu? Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lalu mengapa? Gadis itu tercengang. Dalam benaknya, karena itu bukan karena nafsu, juga bukan karena harta, dia pasti membunuh hanya untuk bersenang-senang. Karena aku orang baik, Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Ia memilah-milah petunjuk dan melanjutkan perjalanannya. Gadis itu tertegun. Setelah beberapa saat barulah ia tersadar. Ia mengejarnya keluar dari gang dan bertanya dengan keras di belakangnya, siapa namamu? Lei Feng. Li Qingshan menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa menoleh ke belakang. Entah mengapa, ia merasa sedikit lebih baik. Namun, tak lama kemudian, ia melihat gadis itu lagi. Di sampingnya ada sekelompok besar orang, semuanya mengenakan seragam hitam yang sama. Sebagian membawa tongkat air dan api, sementara yang lain membawa rantai. Setiap orang dari mereka tampak garang dan menyimpan niat jahat. Gadis itu menunjuk ke arah Li Qingshan dengan penuh semangat. Tuan Jenderal Iblis, itu dia. Dia Lei Feng itu. Dia tidak meminta keuntungan apapun, namun dia tetap mengatakan kalau dia orang baik. Li Qingshan tercengang. Wajahnya menjadi gelap. Gadis ini menelepon polisi. Atau manajemen kota. Siapa peduli. Bangsa iblis akan selalu menjadi bangsa iblis. Sangat buruk, jalan kecil. Kau telah melakukan pelayanan yang hebat dengan melaporkannya. Kau akan mendapat imbalan yang besar. Kami tidak akan membiarkan orang baik pergi, kami juga tidak akan menuduh orang jahat secara salah. Jenderal Iblis mencibir dan melambaikan tangannya. Hancurkan dia. Anak ini pasti dari aliran Ming. Puff. Tanah berubah menjadi bubur, termasuk Jenderal Iblis. Gadis itu menjerit dan terjatuh ke tanah. Dalam benaknya, Jenderal Iblis sudah menjadi ahli yang tak terkalahkan, namun ia berakhir sama seperti para perusuh itu. Monster macam apa dia? Li Qingshan berjalan selangkah demi selangkah. Ia kembali terduduk di tanah. Ia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Ia hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Namun, langkah kaki itu melewatinya. Dia berkata, jika lain kali, aku akan membunuh kalian berdua. Justru karena dia mendengar detak jantung lemah itulah dia memilih untuk mengambil tindakan. Sekarang, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia hanya menyelamatkan keturunan yang keji. Anak dari kaum iblis jelas tetaplah kaum iblis. Dibandingkan dilahirkan di tempat terkutuk seperti ini, lebih baik dia tidak dilahirkan. Padahal,
Apa sih sebenarnya sekte Ming itu? Gadis itu tercengang. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia mengusap perutnya yang sedikit membuncit dengan kedua tangannya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan pria bernama Lei Feng ini. Anak dalam perutnya adalah anak dari Jenderal Iblis. Butuh usaha yang sangat keras untuk mendapatkannya. Anak itu bisa dijual dengan harga yang mahal di tempat penitipan anak. Dia menolak dengan keras karena takut merusak kesepakatan ini. Kalau tidak, bermain-main dengan para perusuh itu tidak ada artinya. Bagaimanapun, pasti ada rencana hebat di balik semua ini. Li Qingshan berputar-putar mengelilingi kota beberapa kali. Dia tidak menyerang lagi, dan dia juga tidak menemukan Qian Rongxi. Setiap kali dia merasa sangat dekat dengannya, tiba-tiba dia merasa rindu. Lokasinya tidak menentu, terkadang ke timur, terkadang ke barat. Jika dia tidak terus bergerak, maka ada kekuatan yang mengacaukan takdir, mengaburkan lokasinya. Dia tidak bisa tidak merasa aneh. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia abadi, dan dia memiliki garis keturunan kura-kura roh yang sempurna. Bagaimana wanita ini bisa melakukannya? Pada saat ini, dia merasakan aura mendekatinya dengan cepat. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sosok kurus terbang turun dari atas gedung. Dia membawa sebilah pisau di punggungnya dan bertopeng hitam, dengan bola api yang disulam di dadanya. Dia mendarat di hadapannya dengan lembut dan tanpa suara, menggenggam tangannya dengan kuat. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Li Qingshan. Secercah cahaya melintas di mata pria itu. Ia menjadi lebih sopan. Pemimpin sekte kami meminta kehadiran Anda. Kultus Ming. Ekspresi Li Qingshan agak aneh. Itu benar, pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya. Dia melepas topengnya. Saya adalah salah satu dari 4 Raja Pelindung Agung dari Sekte Ming, Raja Kelelawar bersayap hijau. Saya datang untuk mengundang Anda atas perintah pemimpin sekte, Tuan. Sudut mata Li Qingshan berkedut. Dia membenarkan beberapa tebakannya. Wanita terkutuk itu ternyata cukup berani untuk menjiplak novelnya. Ya, meskipun dia telah menyalinnya. Dan, Raja Kelelawar bersayap hijau di hadapannya sama sekali tidak tampak seperti kaum iblis. Ekspresinya juga sangat cekung, tetapi dia tidak memancarkan aura jahat atau menyimpang. Sebaliknya, dia memancarkan aura heroik dan menggugah. Aneh sekali. Anehnya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Apakah wanita gila itu sudah berubah? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pemimpin sekte. Raja yang bercahaya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.